Selamat pagi, Jess. Jess, saya mau buat malu. Kontennya hilang, Jess. Kontennya hilang. Ada orang cewek ya nggak tahu ya, relatif ya. Kalau saya bilang cantik ya kamu bilang enggak. Kalau saya bilang enggak, kamu pasti bilang cantik. Karena cantik itu kan relatif. Cantik itu adalah menurut mata yang mengucapkan cantik apa enggak. Dia komen, kayaknya dia sih disebut si paling Jakarta, yang the best dari Jakarta, karena dia buat VT-nya hilang sih. Saya cari nggak ketemu. Saya pas FYP, saya nggak tahu FYP, saya nggak tahu ya. Saya tahunya FYP ya. Muncul katanya nggak suka dengan pendatang-pendatang di Jakarta. Dia menceritakan kalau dia asli Jakarta. Bingung saya, asli Jakarta? Yang mana orang asli Jakarta? Ada. Nih, saya kasih pandangan ya. Ya, saya akan mengungkapkan tentang sikon. Ya, sikon ada nyambungnya tole panjang. Kalau disambung sikon, nah itu tole panjang. Apa itu, Pak? Ya, situasi, kondisi, pandangan, dan jangkauan. Itu sikon tole panjang itu. Ya, just gini. Bersyukurlah kamu. Jadi para perantau jangan marah, karena saya pro dengan perantau. Saya juga perantau. Para perantau jangan marah. Papa saya orang Medan, ya. Saya senang dengan orang Batak, karena orang Batak itu punya prinsip hidup yang sangat hebat. Berani merantau, pasti punya 3. Backup diri. Hasangapon, Hamoraon, Hangapian. Kalau nggak mencapai itu, ya jangan pulang. Ya, harus mencapai tingkat tertentu dalam perantauan, harus mencapai tingkat tertentu dalam kekayaan, harus mencapai tingkat tertentu dengan jabatan. Itu baru perantau. Kalau kamu tidak pernah merantau, kamu tidak pernah tahu seperti itu, Jess. Bapak saya sampai innalillahinya tidak pernah bawa saya pulang ke Medan. Saya yang kemarin ke Medan sendiri. Karena apa? Ya karena saya tahu bapak saya sampai pulang nggak pernah sukses. Malah melahirkan anak banyak banget. Makanya dia nggak pernah pulang, Jess. Mama saya Sangir Talaut. Ya, ada darah Sangir Talaut yang lahir di Jawa Tengah, di Semarang. Jadi dari Sangir Talaut, moyangnya merantau. Kakek saya tentara, dia anggota Yon Diponegoro di Semarang. Itu kakek saya. Nah, beliau tidak pernah ngajak saya pulang ke Sangir Talaut. Saya tahu desa saya. Saya tahu marga saya. Makanya saya pakai marga dari kakek saya, Laran Sedu. Ada satu desa di Sangir Talaut namanya Desa Beu. Disitulah awal mula dari nenek moyang saya. Tapi kami tidak pernah tahu Sangir Talaut itu apa, karena merantau. Nah, ingat baik-baik satu hal. Saya mau kasih tahu. Dari sekian banyaknya perantau, kenapa merantau itu bagus? Merantau itu hebat. Karena 99% orang yang berhasil dalam hidupnya adalah perantau. Lihat itu. Dan hanya 1% saja orang yang berhasil dalam hidupnya bukan perantau. Wah, gila bukan persentasenya? Ya, jadi jangan berkecil hati kalau kamu perantau. Abaikan kata mbak-mbak si paling Jakarta itu. Nggak usah pusing dengan kamu dihina-hina perantau. Ya, kalau merantau pasti ke kota besar, Dul. Nggak ada merantau ke kota kecil. Nggak ada. Hanya ada di zamannya Pak Harto yang namanya urbanisasi.
atau yang namanya transmigrasi. Kalau perantau pasti arahnya ke urbanisasi, dari desa pindah ke kota karena mau mengejar satu kehidupan yang lebih baik lagi. Dan kenapa orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil 90% itu adalah perantau? Karena dia berubah mindsetnya. Karena dia merubah cara pandangnya, yaitu tadi si kontol panjang itu tadi. Ya, situasi, kondisi, pandangan, dan jangkauannya berubah total ketika dia melihat. Saya masih ingat ketika tahun 89 pertama kali saya meninggalkan kampung saya dan menuju ke Jakarta. Itu dimulai saya ikut om saya, driver truk. Dari Kudus menuju ke Cirebon, lalu menuju ke Surabaya, lalu menuju ke Cirebon lagi, lalu berangkat ke Jakarta. Itu proses saya sampai ke Jakarta. Hanya punya satu celana dan satu baju tahun 89. Dan saya berhenti di Pulau Gadung jalan kaki. Sampai saya ketemu yang namanya garogol itu. Duit di kantong saya cuma 10.000. Itu awal mula saya merantau. Dan dari tahun 89 sampai detik ini, saya sudah pernah pindah ke Batam, ke Riau, dan juga ke Bandung. Pernah ke Manado juga. Pernah ke Manado. Nggak lama tapi di Manado. Karena langsung balik lagi ke Riau. Lalu ke Batam. Batam yang cukup lama. Dan kemudian baru ke Bandung. Dan sekarang balik Jakarta lagi. Nah, itu namanya perantauan. Dan orang yang merantau, orang itu akan terbuka cara berpikirnya. Makanya saya anti dengan orang-orang yang anti perantauan. Karena apa? Mereka itu seperti katak dalam tempurung, merasa hebat di tempatnya sendiri. Tapi kalau kamu merantau, kamu dibukakan pemahaman, sehingga kamu bisa menjadi orang yang objektif, melihat segala sesuatu tidak dalam kacamatamu masing-masing. Tapi kamu dibukakan segitu banyaknya informasi. Nah, kalau kamu duduk manis di rumah, tidak pernah merantau, tapi kamu membaca buku, itu baru benar. Kamu kan mager, tidak mau baca buku, sok-sokan. Merantau itu tidak suka. Kenapa baca buku bagus? Karena baca buku itu jendela dunia. Buku itu jendela dunia. Dan orang Indonesia yang jumlahnya 270 juta yang suka membaca itu hanya di bawah 1% doang. Nomor 1 itu Jepang. Di orang Indonesia di bawah 1% yang gemar membaca buku. Makanya banyak toko buku tutup di Indonesia. Dan banyak plagiat jadinya. Pencontek buku orang. Nah, itu Jess. Bedakan di situ. Jadi kalau kamu mau melihat kesuksesan dalam kehidupan kamu, ya mau tidak mau kamu harus memilih merantau enggak. Kalau kamu nggak merantau, ya kamu harus mau tidak mau punya banyak buku yang akan membuka cara berpikir kamu. Dan Indonesia, meskipun orang itu kuliah, maaf ya, saya bilang maaf banget, banyak orang yang seperti katak dalam tempurung, cepet cara berpikirnya. Hanya mendengar dan kemudian seperti gema, wow disampaikan tanpa dia punya pengetahuan. Sedangkan informasi sekarang ini sudah luar biasa. Nah, tapi kamu tidak mau membuka diri untuk melihat informasi yang begitu luasnya. Ya. Negara-negara lain sudah berpikir bagaimana caranya pergi ke bulan, membuat kehidupan ke bulan. Kamu masih berkutat dengan jawab sendiri. Saya tidak mau ngomong masalah itu. Ya, itu Jess. Jadi bersyukurlah kamu jadi perantau, karena itu awal mula kamu bisa mendapatkan keberhasilanmu. Dan merantau itu tidak buruk, tapi dibutuhkan. Bisa jadi kamu bisa merantau dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ke negara yang lain. Itu justru malah lebih bagus, karena kamu akan dibukakan dunia ini seperti apa. Tidak seperti katak dalam tempurung. Ini yang bermasalah di Konoha ini. Ya, orang merasa dirinya udah tahu banyak, tapi sebetulnya nol, kosong. Gitu ya Jess. Semangat merantau dan mencapai kesuksesan. Itu kesuksesan yang hasil dari perjuanganmu sendiri. Luar biasa.